Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana dengan NIM 242180663 Durasti akan menunjukkan anotasi biografi tentang ilmu pendidikan. Anotasi biografi dari buku pendidikan karya Lirik Wahyu Utomo. Buku ini membahas berbagai aspek pendidikan secara komprehensif, dari dasar fisiologis sampai pradu dalam konteks pendidikan besar. Bab pertama, pendidikan manusia sebagai dasar filosofis pendidikan. Pertama, membahas ini pendidikan tidak lepas dari pemahaman penaklukan manusia itu sendiri. Yang pertama itu pendidikan dan ada di pemahaman tentang hakikat manusia. Yang kedua, manusia memiliki ciri khas sadar diri, moralitas, tanggung jawab, dan bangsa. Karena pendidikan harus mengembangkan seluruh dimensi manusia, individuan, sosial, interaksi kesusilaan atau moral, dan keberagaman atau spiritual. Ujung dari bab 1, membentuk manusia seutuhnya yang sejalan dengan rumusan GBHN sebagai manusia yang berintegritas dan utuh dalam semua aspek kehidupan. Nah, yang bab kedua, pada bab kedua dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses kompleks dan berlangsung dan hidup. Fungsinya utama, transfer budaya, membentuk kepribadian, menyiapkan individu untuk dunia kerja. Nah, ada terdapat 7 unsur pokok. Yang pertama, peserta berdidik. Yang kedua, berdidik. Yang ketiga, tujuan dan pemaknaan berdidik. Dan yang keenam, interaksi dan kehidupan. Yang selanjutnya, yang keempat, pendidikan juga dipahami sebagai sistem terbuka. Ada masukan, ada proses atau pembelajaran, dan output atau hasil belajar. Kelima, pendidikan dibedakan menjadi formal, non formal, dan informal. Selanjutnya, bab ketiga menjelaskan bahwa pendidikan nasional kita letakkan pada Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, pendidikan bisa menjadi dasar kuat yang berasal dari Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, juga berlandaskan aspek sosiologis, budaya, dan dunia sebagai bagian dari masyarakat. Pada bab 4 dijelaskan bagaimana pendidikan harus siap menghadapi tantangan zaman, mulai dari globalisasi tech hingga perkembangan komunikasi sangat cepat. Pendidikan harus bersifat antisipatif dan inovatif terhadap tantangan globalisasi, revolusi industri, dan transformasi digital. Yang ketiga, pendekatan sistematis dibutuhkan termasuk pembawaan nilai, metode belajar, dan infrastruktur pendidikan. Yang keempat, pendidikan tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membentuk karakter, daya saing bangsa. Selanjutnya bab 5. Bab 5 membahas tentang lingkungan pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Disebut sebagai pusat pendidikan. Seperti satu keluarga, pendidikan pertama membentuk alat dasar, yang kedua sekolah, lembaga formal dengan kurikulum terstruktur, yang ketiga masyarakat dan pengalaman sosial yang membentuk keberhasilan peserta didik. Selanjutnya bab 6. Bab 6 menjelaskan berbagai aliran pemikiran pendidikan seperti aliran klasis seperti empirisme, nativisme atau kebudayaan, naturalisme atau alami, dan konvergensi atau keduanya. Yang kedua, gerakan baru, gerakan profesi seperti sekolah kerja, proyek, dan pembelajaran berbasis siswa dan lingkungan. Hal ini membentuk
cara pandang guru terhadap guru, siswa, dan metode belajar. Selanjutnya bab 7, pendidikan Islam dan wujud bakti. Pada bab 7 ini, pendidikan Islam tidak hanya pada ibadah, tapi juga masyarakat dan karakter. Prinsip Islam dalam pendidikan seperti inklusif, rahmatan lil alamin, dan relevan semua zaman. Yang keempat, nilai-nilai Islam penyambutan antara nilai lama yang baik dan nilai baru yang relevan. Selanjutnya bab 8. Bab 8 mengajukan Islam sebagai paradigma atau pendidikan. Yang pertama ada ada 4 konsep kunci. Yang pertama tarbiyah atau pembinaan belajar. Yang kedua talim, yaitu pengajaran yang berbasis keimanan. Yang ketiga tajib atau pembentukan adab dan akhlak. Yang keempat pengajaran atau latihan fisik dan spiritual. Selanjutnya bab 9. Bab 9 mengajarkan bahwa pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ditambah dengan ijtihad atau sahabat masalah salah atau permasalahan dan adat atau hukum. Kedua, 5 aspek utama pendidikan Islam menjelaskan berdasarkan makassar al-syariah atau tujuan syariah. Yang ketiga, dasar operasional pendidikan Islam meliputi dimensi historis, sosiologis, ekonomis, politik, psikologis, dan religius. Selanjutnya bab 10, tugas pendidikan Islam. Pendidikan Islam tugas membentuk manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga bertakwa dan berbakat mulia. Tugas pertama, pembentukan urusan takwa dan akhlak mulia sebagai dia. Yang kedua, fitrah manusia, akal, emosi, sosial, dan spiritual harus dikembangkan juga. Yang ketiga, pendidikan juga berperan sebagai agen nilai dan alat kepada sosial, karena tidak hanya mulia, tapi juga keselamatan akhirat. Selanjutnya bab 11, tujuan pendidikan Islam. Bab 11 menekankan tujuan pendidikan Islam membentuk insan kamil yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab secara sosial. Seperti Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim menekankan pentingnya akhlak sebagai inti pendidikan. Al-Quran dijadikan landasan dalam membentuk kepribadian dan hubungan umat. Selanjutnya bab terakhir, bab 12. Bab terakhir membahas peran pendidikan dalam Islam. Guru bukan hanya mengajar, tapi pembimbing spiritual, moral, dan moral. Guru juga bukan sekedar mengajar, tapi juga pembimbing atau panutan. Jika pendidik harus memiliki etika, ilmu, serta kompetensi profesional dan sosial. Berbeda dari buku ini, yang pertama sistematis materi rumput dan mudah diikuti, yang kedua konteks atau pengkal bisa sangat terasa, yang ketiga ada pembahasan dalam pendidikan Islam, yang keempat kemudian membahas tentang model dan organisasi, yang kelima mendorong nilai dan karakter tidak hanya pengetahuan. Ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya beberapa bagian sudah kurang relevan karena terbit tahun 2013. Yang kedua, minim contoh konkret atau objek khusus. Yang ketiga, gaya bahasa terlalu benar dan kurang kreatif. Empat, tidak dilengkapi latihan atau refleksi bagi membaca. Oke, nanti ada yang bertanya. Silakan, atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Anwar Arif dari kelas 2B. Bagaimana konsep insan kamil dapat diukur dalam praktik pendidikan? Insan kamil. Insan kamil bisa diukur melalui intelektual dan sosial dalam diri siswa. Indikatornya bukan hanya nilai akademik,
tapi juga akhlak atau sosial dan kepemimpinan, pendidikan holistik dan portofolio praktek bisa digunakan sebagai alat ukur. Bagaimana? Ada lagi? Masih sih. Ada yang mau tanya? Ada. Disebut saya. Perkenalkan nama saya pertama dengan NIM 2401. Saya ingin bertanya bagaimana unsur pendidik saling mempengaruhi dalam proses belajar mengajar yang efektif. Unsur seperti peserta, pendidik, tujuan, materi, metode, edukatif dan pembahasan terkait. Misalnya tujuan pendidikan, menentukan materi dan metode, sedangkan lingkungan mengatur edukasi dan edukatif. Jika salah satu tidak optimal, misalnya tidak sesuai dengan materi atau praktis coba, maka proses kerja tidak akan efektif. Ya, terima kasih Pak. Sekian dari saya, apabila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.